Hari ini kita akan mempelajari materi himpunan. Karena materi ini adalah hal yang baru bagi kamu, maka simak dengan baik ya. Pertama, coba kamu kelompokkan hewan yang berkaki 4 yang ada pada gambar. Nah, ternyata hewan yang berkaki 4 ada keledai, sapi, kuda, kambing, domba, anjing, dan babi. Yang kedua, coba perhatikan warna pelangi pada gambar. Lalu sebutkan warna apa saja yang terdapat pada pelangi. Lalu yang ketiga, coba kelompokkan jenis gambar yang ada di atas. Ada kereta api, ada gojek, ada bus, dan ada taksi, dan lain sebagainya. Maka boleh kita ambil kesimpulan bahwa ketiga gambar tadi merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas, dan kita dapat tentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam kelompok. Maka itulah yang disebut dengan himpunan. Cukup jelas bukan? Nah, agar lebih paham lagi, Ibu beri 5 contoh himpunan. Pertama, ada himpunan hewan berkaki 4. Kedua, himpunan warna pelangi. Ketiga, himpunan angkutan umum. Keempat, himpunan warna lampu lalu lintas. Dan yang kelima, kumpulan nama hari dalam seminggu. Kelima contoh ini dikatakan himpunan karena kita dapat menentukan objek atau bendanya dengan jelas dan diberi batasan. Contoh seperti kumpulan nama hari dalam seminggu. Jelas kita ketahui bersama, nama hari dalam seminggu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Kamu dapat sebutkan dan definisikan dengan jelas apa yang menjadi benda dan objeknya. Agar kamu tidak salah menafsirkan apa yang menjadi himpunan, maka di sini Ibu akan memberikan 4 contoh yang bukan himpunan. Pertama, ada himpunan wanita cantik. Kedua, kumpulan lukisan indah. Ketiga, kumpulan siswa berbadan gemuk. Dan yang terakhir, kumpulan mata pelajaran yang disenangi. Nah, keempat ini bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena yang contoh pertama, himpunan wanita cantik. Cara orang melihat cantik dan jelek itu relatif. Lalu contoh yang keempat, kumpulan mata pelajaran yang disenangi. Tentu dalam contoh ini kita tidak dapat definisikan benda atau objeknya dengan jelas. Karena contoh, bisa saja si A menyukai mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, sedangkan si B menyukai matematika, bahasa Indonesia, IPA, sedangkan si C menyenangi semua mata pelajaran. Dalam hal ini, karena objek dan bendanya tidak dapat didefinisikan dengan tegas dan dibatasi, maka poin 1-4 bukan merupakan himpunan. Pertanda kamu mulai memahami apa itu himpunan, maka sekarang asah pemahamanmu dengan menjawab kedua soal berikut. Jika kamu sudah selesai menjawab, kita lanjut dengan aturan cara penulisan himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital dari A sampai Z. Aturan yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, pakai tanda koma. Aturan keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, kita dapat gunakan tanda titik-titik. Aturan yang kelima, notasi seperti berikut dibaca dengan anggota dari. Kemudian notasi seperti berikut dibaca bukan anggota dari.
Perlu kamu ketahui bahwa himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata atau metode deskripsi, kedua dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, dan yang terakhir dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya atau biasa disebut dengan metode roster. Mari kita bahas cara menyatakan himpunan satu per satu. Yang pertama dengan metode deskripsi, yaitu dengan menyebutkan syarat keanggotaan yang ditulis di dalam kurung kurawal tanpa menggunakan simbol. Contoh, suatu himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 7. Yang kedua, metode bersyarat atau biasa disebut dengan notasi pembentuk himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Metode bersyarat ditulis dengan suatu himpunan X dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli yang kecil atau sama dengan 10. Maka jika dinyatakan dalam notasi adalah seperti berikut. Dibaca, A adalah himpunan X dengan X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen bilangan asli, atau A adalah himpunan X elemen bilangan asli dengan X kurang dari sama dengan 10. Cara menyatakan himpunan yang ketiga yaitu metode roster. Metode ini dengan menuliskan semua anggota himpunannya dalam satu kurung kurawal. Contoh, himpunan 4 bilangan ganjil pertama, maka ditulis A sama dengan buka kurung kurawal 1357 atau dibaca A adalah himpunan 1357. Contoh yang kedua, himpunan 5 bilangan prima pertama, maka ditulis B sama dengan buka kurung kurawal 2357 11 tutup kurung kurawal. Sama halnya dengan contoh yang ketiga. Sebagai latihan, coba kamu tentukan metode yang digunakan untuk menyatakan himpunan yang ada di kotak A, B, dan C pada gambar berikut.